Hai, kembali lagi dengan saya adalah Kristina Saragi. Di sini saya akan membahas tentang estetika seni grafis dan sketsa. Estetika seni grafis. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera, perasaan atau testi. Secara sederhana, estetika merupakan ilmu membahas keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Ada dua teori estetika. Yang pertama teori subjektif, yang kedua ada teori objektif. Kita akan membahas yang pertama yaitu teori subjektif. Teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut tanpa adanya penjelasan tentang ciri-ciri keindahan benda yang dilihatnya. Misalnya ada orang yang melihat suatu benda atau lukisan, mereka melihatnya sesuai dengan pandangannya mereka masing-masing atau komentar yang berbeda, dan banyak yang berkomentar tanpa adanya penjelasan. Itu contoh dari teori subjektif. Kemudian teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari kompetisi dan unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita memberikan penjelasan tentang ciri-ciri yang terkandung pada suatu karya. Boleh kita masuk kepada prinsip-prinsip seni. Komposisi. Komposisi dalam seni yaitu susunan unsur-unsur yang mengikuti kaidah-kaidahnya. Komposisi dibagi atas 4, yaitu yang pertama ada proporsi, yang artinya perbandingan yang satu dengan yang lainnya dari antara setiap bagian dengan keseluruhan pada komposisi. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan suatu kesatuan. Yang ketiga ada irama. Irama tidak dapat didengar tetapi dapat dirasakan dan dipahami oleh perasaan orang yang memiliki kepekaan estetis. Kemudian ada 4 kesatuan. Kesatuan adalah setiap karya seni yang dibentuk oleh unsur-unsur yang tidak dapat atau yang tidak tampil secara terpisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh bermakna harmonis. Unsur-unsur seni. Semua bagian mendukung terwujudnya suatu karya seni. Unsur-unsur seni dibedakan atas 2, yaitu ada unsur fisik atau visual, yang kedua unsur psikis atau psikologi. Kita akan membahas yang pertama unsur fisik atau visual. Unsur fisik atau visual yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual. Contohnya garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan warna. Yang kedua ada unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual tetapi hanya dapat dirasakan saja. Contohnya emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Kemudian kita masuk pada pembahasan sketsa. Sketsa itu gambar sederhana atau draft kasar yang dibuat untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Belajar sketsa akan melatih dalam menciptakan garis yang spontan, namun tetap mencerminkan bentuk dari objek-objek yang ditangkap. Seseorang dapat dikatakan hebat dalam menggambar dapat terlihat dari sketsanya. Kemudian ada fungsi sketsa. Kita akan masuk kepada fungsi sketsa. Yang pertama ada sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. Yang kedua ada membantu pengamatan seseorang seniman dalam memulai karyanya. Yang ketiga membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Kemudian ada jenis-jenis sketsa. Yang pertama ada sketsa gambar garis besar, yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar garis-garis sederhana tanpa rincian dan belum selesai. Yang kedua ada sketsa cepat, yaitu sketsa yang dibuat dengan menggunakan beberapa garis besar saja untuk memperlihatkan citra pada sketsa yang telah selesai. Yang ketiga ada studi sketsa, yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk coretan, cepat dan kurang terperinci, di mana tujuannya untuk memberikan gambaran umum lukisan. Kemudian ada teknik membuat sketsa, yaitu yang pertama ada teknik arsir, yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat arsiran garis-garis murni. Teknik Dussel, yaitu teknik membuat sketsa yang mirip sketsa seperti teknik arsir, namun garis-garisnya dibuat lebih halus dengan cara digosok sehingga terlihat
gradasi warna yang halus. Ketiga ada perspektif, yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat gambar yang dapat mengkomunikasikan objek tertentu, sebagaimananya terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. 4. Ada teknik blok, yaitu teknik membuat sketsa dengan cara menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga hanya tampak bentuk umum. Yang kelima ada teknik linear, yaitu teknik membuat sketsa dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik itu garis lurus maupun melengkung. Yang keenam ada teknik pointillis, yaitu teknik membuat sketsa yang menggabungkan titik-titik menjadi suatu bentuk dan menghasilkan efek gelap, terang pada suatu objek. 7. Teknik akuarel, yaitu teknik membuat sketsa dengan menggunakan sapuan warna tipis, cair, air sehingga menghasilkan gambar transparan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and share.